Gravitasi Megatron dibanding. Media sosial sedang bising, kolom komentar mendidih, dan netizen sibuk berdebat soal siapa yang paling layak memegang takhta voli musim ini. Padahal, jika kita mau sedikit jujur, ini hanyalah satu malam di Bandung. Satu malam biasa di mana ribuan pasang mata menatap satu titik yang sama. Ironisnya, ketika semua orang mencari kelemahan di balik hype besar yang dibangun, sosok di lapangan justru memberikan jawaban yang membuat semua perdebatan itu terasa receh. Ini bukan sekadar soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi soal bagaimana satu nama bisa mengubah jalannya sejarah dalam waktu kurang dari 2 jam. Selamat datang di era di mana statistik hanyalah angka, sampai Megawati Hangestri memutuskan untuk turun tangan. Kita berada di Gor Sabilulungan, Jalak Harupat, Jumat malam 23 Januari 2026. Udara Bandung yang dingin tidak sedikit pun mampu mendinginkan tensi di dalam arena. Jakarta Pertamina Enduro datang dengan beban berat di pundak mereka, status sebagai kandidat kuat juara. Di sisi lain net, Jakarta Popsivo Polwan berdiri dengan ambisi untuk merusak pesta tersebut. Secara klasemen, Pertamina Enduro memang diunggulkan, namun dalam Proliga, status unggulan seringkali menjadi jebakan Batman. Popsivo memiliki sistem pertahanan yang solid. Mereka tahu cara mematikan lawan yang terlalu bergantung pada satu pemain. Taruhannya sederhana, tetap di jalur juara atau terpeleset di tangan rival yang sudah mempelajari setiap jengkal langkah Anda. Pertamina Enduro tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada tekanan yang mulai merayap. Peluit pertama berbunyi, dan narasi awal tidak berjalan sesuai rencana Pertamina Enduro. Popsivo Polwan langsung menekan. Mereka unggul di awal laga, memaksa barisan pertahanan Pertamina bekerja ekstra keras. Ada momen di mana koordinasi tim tampak goyah, kesalahan komunikasi kecil mulai muncul, penonton mulai berbisik. Apakah malam ini akan menjadi malam kejutan? Popsivo bermain tanpa beban, mereka menutup ruang-ruang yang biasanya terbuka. Pertamina Enduro dipaksa keluar dari zona nyaman mereka. Mereka butuh perubahan, bukan sekedar bergantian pemain, tapi perubahan mentalitas di atas lapangan. Inilah titik di mana sang kapten dan pengatur serangan harus memutuskan, terus mengikuti arus atau menciptakan ombak sendiri. Karena tekanan yang semakin meningkat, maka skema serangan pun mulai dirombak. Megawati Hangestri mulai mengambil alih panggung. Tanpa disadari, pola heat map serangan mulai terbentuk. Megawati tidak hanya diam di satu titik, dia mulai bergerak agresif di zona sayap kanan dan merangsek ke tengah depan. Akibatnya, sistem pertahanan Popsivo yang tadinya rapat mulai menunjukkan celah. Secara teori, langkah ini berani karena mengandalkan satu titik tumpu. Namun secara praktik, ini adalah awal dari kehancaran lawan. Megawati tidak sendirian, Yana Sherban dan Wilma Salas mulai masuk ke dalam ritme. Gempuran terorganisir ini membuat set pertama yang tadinya hampir lepas berhasil direbut dengan skor tipis 25-23. Satu set yang memberi sinyal bahwa badai baru saja dimulai. Memasuki set kedua, waktu seolah menipis bagi Popsivo Polwan. Opsi mereka untuk membendung serangan makin sedikit. Setiap kali mereka mencoba menutup jalur spike di sayap, Megawati muncul dari tengah dengan kecepatan yang mengerikan. Jantung berpacu di pinggir lapangan saat skor mulai menjauh. Pertamina Enduro tampil semakin konsisten, sementara Popsivo terjebak dalam dilema keputusan, harus menutup Megawati atau mewaspadai Sherban dan Salas. Realitanya, mereka tidak bisa melakukan keduanya sekaligus. Heatmap serangan Megawati benar-benar menjadi momok. Zona front row kanan dan tengah menjadi area merah yang terlarang. Pertamina Enduro mengunci set kedua 25-18. Harapan Popsivo kini berada di ujung tanduk, sementara Pertamina Enduro sudah mencium aroma kemenangan straight set. Set ketiga. Gor Jalak Harupat mendadak hening yang bising. Skor 25-22 menjadi saksi bisu bagaimana sebuah pertandingan ditentukan bukan oleh kekuatan otot semata, melainkan oleh presisi. Di fase-fase krusial ini, Megawati Hangestri menunjukkan mengapa dia disebut sebagai pusat gravitasi tim.
Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi selebrasi berlebihan, hanya ada fokus tajam. Satu umpan melambung, satu lompatan tinggi, dan satu keputusan untuk menghantam bola tepat di celah terkecil blok lawan. Satu respon yang membungkam segala keraguan. Di titik ini, taktik bukan lagi soal papan tulis, tapi soal insting pembunuh. Bola terakhir menyentuh lantai, dan seketika itu juga perlawanan Popsivo berakhir. Kemenangan 3-0 ini bukan sekadar tambahan 3 poin di klasemen. Ini adalah pernyataan dominasi. Analisis menunjukkan bahwa distribusi bola yang efektif membuat pertahanan lawan kewalahan. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya. Beliau menyatakan, performa tim semakin solid, terutama efektivitas spike dan distribusi bola yang membuat pertahanan Popsivo kewalahan. Kutipan ini menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari sinkronisasi yang sempurna. Siapa sangka, dengan menggeser blok dan membuka ruang bagi hitter lain melalui pergerakan Megawati, efektivitas serangan bisa meningkat drastis. Ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tepat menempatkan diri di momen sempit. Narasi lama tentang ketergantungan pada satu pemain mulai bergeser menjadi narasi tentang sistem yang efisien. Banyak rencana dibuat sebelum pertandingan dimulai, tapi